Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam sejahtera dan salam spektakuler. Siswa sekalian, pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, metode belajar kita agak berbeda, yaitu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai pusat informasi, dan Google Classroom sebagai ruangan kelas kita. Nah, siswa sekalian, kali ini kalian menyimak penjelasan materi melalui video yang sedang Anda nonton ini. Terlebih dahulu saya ingin memastikan bahwa kalian sudah mengisi absensi di Google Classroom. Mengetik nama dan sesuai dengan petunjuk yang ada di forum Google Classroom. Siswa sekalian, pada pertemuan ketiga ini, kita akan mengkaji tentang administrasi dan pemasaran dalam kegiatan usaha. Nah, kita memulai pertemuan ini dengan sebuah konsep. Jadi ada dua hal yang kita bicarakan, yaitu administrasi dan pemasaran. Pertama, apa itu administrasi? Apa itu administrasi? Ya. Administrasi menurut H.A. Simon, administrasi adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pendapat lain, Profesor Dr. S. Prajuri Atmosudirjo mengatakan bahwa administrasi adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha. Apakah usaha negara, kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, usaha besar atau kecil, ya. Nah, secara garis besar, administrasi ini suatu proses yang umumnya terdapat pada suatu usaha kelompok, negara kah, swasta kah, sipil atau militer, serta berbagai macam bentuk perkumpulan-perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu konsep. Nah, tentunya siswa sekalian, pengertian tentang administrasi ini bukan hanya dua orang ini, masih banyak, ya, masih banyak konsep-konsep administrasi yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Nah, kalian boleh mencarinya di internet untuk melengkapi pemahaman kalian. Nah, siswa sekalian, kita masuk ke bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri administrasi itu, ya. Nah, berdasarkan pengertian tadi, kita bisa membuat ciri-cirinya. Pertama, ada sekelompok orang. Apa yang dimaksud sekelompok orang? Pasti lebih dari satu orang. Karena itulah yang biasa disebut dengan organisasi. Ya, kelompok. Lebih dari satu orang. Kalau sendiri saya bukan bagian dari kegiatan administrasi. Kedua, adanya kerjasama dari sekelompok orang tersebut.
ada yang dikerja di dalamnya, dan pekerjaan itu dibagi menurut tugas masing-masing, bekerja secara bersama-sama. Ada aturannya, ya. Ada pendelegasian tugas dan sebagainya. Ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai. Ya, suatu usaha harus ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, tidak ada yang membuat orang untuk semangat berbuat. Seperti kita, pada materi kita ini, tujuan kita adalah menghasilkan minuman khas, ya, apakah itu dimodifikasi atau tidak, yang mempunyai sifat fungsional. Ya. Yang ketiga, yang keempat, adanya proses kegiatan usaha. Adanya proses kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan proses kegiatan usaha berarti ada tahap-tahap, ada tahapan-tahapan, ada tahapan di dalam kegiatan tersebut. Itu yang harus kita pahami, siswa sekalian. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Tentunya bimbingan ini itu biasanya dari para senior-senior misalnya, atau orang yang memahami. Kepemimpinan, leadership itu di dalam kelompok itu. Pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang expert di bidang itu. Nah, kalau kita siswa sekalian, ya, bimbingan oleh guru, ya, kepemimpinan pada kalian, dan pengawasan juga harus dilakukan oleh internal kalian dan eksternal, yaitu. Nah, kita masuk ke aspek lain. Apa maksud dan tujuan administrasi? Ya, apa maksud dan tujuan administrasi? Maksud dan tujuan administrasi pertama, ya, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat, ya, memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Memonitor, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan. Kedua, mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Yang ketiga, dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Keempat, menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Yang kelima, menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Dan yang terakhir, mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Nah, siswa sekalian, itu secara konsep. Di dalam sebuah usaha, administrasi yang dibutuhkan adalah adanya izin usaha. Adanya izin usaha yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut. Apa yang maksud izin usaha? Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang. Ini pemerintah. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah usaha di Bone, ya ke Pemkab Bone untuk memohon perizinan. Ya ada memang dinasnya, dinas perizinan. Apa sebenarnya maksud dikeluarkannya surat izin ini? Ya,
Tentunya agar kita mendapatkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha tersebut. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran. Dan menjaga ketertiban dalam usaha, serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Nah, itu siswa sekalian. Nah, pemerintah dalam rangka mempermudah perizinan usaha sudah dikeluarkan sebuah keputusan terkait dengan izin usaha ini, ya, yaitu pada surat keputusan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 1980. Lama, jadi belum berubah sampai sekarang. Satu, adanya izin prinsip. Apa itu izin prinsip? Persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perusahaan industri. Ya. Yang kedua, izin penggunaan lahan atau tanah. Izin ini dikeluarkan oleh kantor agraria Pemda berkenaan dengan masalah pembebasan lahan. Makanya biasanya dimintai akta tanah, sertifikat tanah, di mana lokasi bangunan perusahaan tersebut. Ketika izin mendirikan bangunan, izin yang dikeluarkan oleh Pemda, ya, terkait dengan bangunan yang didirikan, yang dijadikan tempat usaha. Beda kalau disewa, berarti IMB tidak. Tapi tetap diperlihatkan IMB-nya dari bangunan tempat kita sewa. Nomor 4, izin gangguan atau surat izin tempat usaha. Kenapa surat izin tempat usaha ini harus ada mendapatkan perizinan dari para tetangga, bahwa mereka tidak merasa terganggu atas adanya kegiatan usaha yang kita lakukan. Siapa tahu ada merasa terganggu, ribut, menghasilkan bau, limbah, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah kelima, adanya SIUP. Apa SIUP? SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat ini dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi, ya, untuk melakukan kegiatan usaha, ya. Dan yang keenam, wajib mendaftarkan perusahaan tersebut, ya. Biasanya didaftarkan di Dinas Perdagangan, ya, dan seterusnya. Dari semua ini diawali dengan akta notaris. Harus ada akta notaris yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut. Nah, itu siswa sekalian, ya. Tadi sudah ada apa itu administrasi, ciri-cirinya, maksud dan tujuan, serta izin-izin usaha. Nah, saya ingin memberikan kuis pertama kepada kalian. Kuis ini silakan dijawab pada kolom komentar. Penilaiannya adalah saya akan memberikan bintang 5 kepada penjawab tercepat, 5 penjawab tercepat. 5 penjawab tercepat menurut data jam yang ada di Google Classroom. 5 penjawab tercepat ini benar jawabannya. Berarti penilaiannya adalah tercepat dan benar. Meskipun tercepat tetapi tidak benar, maka akan pindah ke nomor berikutnya. Apa pertanyaan kuisnya? Pertanyaan kuisnya adalah jelaskan ciri-ciri administrasi. Jadi jelaskan ciri-ciri administrasi. Silakan tulis pada kolom komentar. Ingat, jawaban Anda harus dijawab dalam rentang waktu jam pembelajaran kalian masing-masing.
Kira bisa dipahami. Selamat menjawab untuk kuis pertama. Nah, kalau ada kuis pertama berarti akan ada kuis kedua. Maka pada penjelasan selanjutnya silakan kalian menyimak baik-baik. Apa itu? Yaitu terkait dengan penjelasan pemasaran. Pemasaran atau marketing. Ya. Apa yang dimaksud pemasaran? Pemasaran ini adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Berarti sebuah analisis. Ya. Nah, setelah mengamati kegiatan, melakukan pengamatan terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka terjadi suatu proses menghasilkan barang atau jasa. Kemudian di dalam kegiatan pemasaran itu kita menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa tersebut atau produk tersebut. Nah, tentunya siswa sekalian, kegiatan yang kita usahakan ini, produk yang kita lahirkan, itu diterima di masyarakat dengan sangat baik. Oleh karena itu terkait dengan minuman kita, ya kalau masyarakat menyukainya, pasti banyak permintaan. Oke. Nah, semakin tinggi permintaan, semakin baik hasil pemasaran, penjualan dan sebagainya. Ya, pemasaran juga saya tekankan jangan hanya berpikir tentang penjualan, tetapi ada proses yang dilakukan terkait dengan pemasaran itu. Nah, sekarang apa saja aspek-aspek pemasaran yang bisa membantu suksesnya proses kewirausahaan ini? Ya, apa saja? Pertama, marketing plan. Marketing plan, rencana pemasaran. Saya pernah katakan bahwa ya, orang yang gagal merencanakan itu sudah merencanakan kegagalan. Ya. Ini terkait dengan planning. Orang yang gagal merencanakan sejatinya sudah merencanakan kegagalan. Nah, apa yang dimaksud dengan marketing plan atau rencana pemasaran? Ya, rancangan, ide, gagasan yang dibuat sebelum melakukan kegiatan usaha. Nah, sebelum menyusun marketing plan ini, siswa sekalian, maka seorang wirausahawan harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan segala informasi sudah dikumpulkan. Maka seorang akan berani ya mengambil suatu keputusan dari hasil informasi yang didapatkan. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam marketing plan? Ya, kita perlu menjawab pertanyaan ini. Ya, where have we been? Ya, di mana? Ya, kita sudah melakukan kegiatan. Where do we want to go? Di mana saya ingin melakukannya? How do we get there? Bagaimana saya melakukannya untuk mendapatkannya? Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita jawab, identifikasi, ya. Dari mana kita memulai? Dari mana kita memulai? Tentu kita harus tahu apa latar belakang usaha kita, kekuatan, kelemahan. Makanya kita pernah menganalisis SWOT. Bagaimana kondisi persaingan, tantangannya apa, dan sebagainya ya. Kemudian ke arah mana yang kita tuju?
Where do you want to go? Di sini perlu ditetapkan sasaran marketing kita. Siapa sih yang akan kita sasar? Siapa target pasar kita? Lalu yang terakhir, lalu bagaimana mencapai sasaran itu? Ya, disinilah perlu kita tetapkan strategi pemasaran. Mungkin juga perlu kita lakukan penelitian pemasaran ini. Nah, tentunya ada anggaran yang harus kita siapkan. Yang pertama tadi apa? Marketing plan, rencana pemasaran. Yang kedua, menyusun marketing plan, menyusun rencana tadi. Nah, tentunya ini berbeda-beda format penyusunan marketing. Namun, inti daripada strategi itu, di sini saya akan menyampaikan 6. Pertama, analisis situasi dengan menggunakan SWOT analysis. Yang kedua, marketing objektif, tujuan pemasaran. Apa sih tujuan pemasaran kita? Lalu core strategy, apa strategi utamanya kita. Kemudian action plan, pelaksanaan rencana, tentunya dilakukan dengan scheduling atau jadwal pelaksanaan yang sangat ketat. Yang kelima, marketing budget. Anggaran itu harus dibutuhkan, harus dikelola dengan baik. Dan yang terakhir adalah kontrol, pengawasan terhadap rencana usaha itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, analisis kebutuhan, ya, analisis situasi dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini saya barangkali tidak perlu terlalu jelaskan. Yang pasti Anda sudah sering mendengarkan ini. Pengambilan keputusan dengan analisis situasi dengan metode SWOT. Analisis ini sangat baik. Nomor 4. Seorang wirausaha harus melaksanakan konsep pemasarannya. Kalau tidak, maka dia hanya sebagai konsep. Bagaimana agar konsep ini bisa berkembang dengan baik? Ada 5 konsep yang bisa dilakukan. Tinjauannya. Apa itu? Konsep produksi. Production concept. Maaf ya. Jadi yang konsep produksi, konsepnya produk maksud saya. Product konsep. Yang kedua, selling konsep. Konsep penjualan. Yang ketiga, konsep pemasaran, marketing konsep. Dan yang terakhir adalah social konsep, konsep sosial. Mari kita urai satu per satu. Nah, siswa sekalian, konsep produk, konsep produksi. Jadi ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pertama, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pasar. Konsep sosial ya. Berapa sih sebenarnya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Konsep produksi dulu. Ya, konsep produksi ini berawal dari anggaran, keinginan produk yang diingini oleh konsumen, harganya bagaimana, ya, apakah dia mudah didapatkan, ya. Nah, jika sudah mau diproduksi, apakah diproduksi terbatas atau diproduksi banyak, massal, ya. Jadi tergantung juga, semuanya adalah dari analisis konsumen.
Yang selanjutnya adalah konsep produk. Konsep produk ini ya tentunya produk ini apakah sudah banyak di pasaran atau masih kurang misalnya. Ya kan? Umur berapa yang biasa butuhkan konsep produk kita dan sebagainya. Jadi perlu diperhatikan adalah selera konsumen. Tidak bukan bukan sesuai dengan selera pembuatnya, ya kan gitu. Dan tentunya produk ini mempunyai nilai manfaat yang besar. Karena kalau sebuah produk manfaatnya luar biasa, maka orang akan cari-cari. Lanjut ya. Tadi konsep produksi, konsep produk, sekarang adalah konsep penjualan, selling konsep. Tentunya kita akan memperhatikan penjualannya kayaknya apakah manual atau online misalnya, ya. Teknik promosinya seperti apa yang saya katakan tadi ya. Mau promo besar-besaran atau promo terbatas. Intinya adalah bagaimana konsumen mau membeli produk kita. Karena produk di mana-mana sekarang banyak berseliweran, ya kan? Jadi kita harus mendorong para konsumen untuk melirik produk kita. Jadi promo yang besar biasanya juga mempengaruhi masyarakat untuk penasaran membelinya. Nah, gitu. Ya. Lanjut konsep pasar. Ya. Tadi konsep penjualan. Sekarang ketika sudah melakukan promosi besar-besaran, maka kita perlu memikirkan perhatian kita pada konsumen. Apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Nah, siswa sekalian, konsumen itu tidak hanya membeli fisik suatu produk, tetapi apa benefit yang dia dapatkan dari barang itu. Nilai, manfaat. Ya. Kayak obat kan, orang kan tidak suka, tetapi karena dia butuhkan, kebeli. Siapa yang suka makan obat? Enggak kan? Tetapi karena dibutuhkan pada saat sakit, maka dibeli. Nah, itu ya. Dan yang terakhir adalah konsep pemasaran berwawasan sosial, social concept. Kenapa? Karena ini penting sekali sebagai tanggung jawab kita sebagai usaha, baik tanggung jawab sosial atau humanity, kemanusiaan. Artinya apa? Kita dikenai kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Ya banyak yang terkait dengan ini ya. Bahwa produk kita berkualitas, bahan-bahannya diterima oleh masyarakat. Contoh di Indonesia, karena kita dominan beragama Islam, maka harus ada kehalalan. Itu tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Sehat, bahan-bahannya sehat dan sebagainya, ya kan? Sumber daya alam yang digunakan, sumber daya hewani dan nabati yang digunakan itu dari hewan dan nabati yang halal. Itu penting sekali sebagai tanggung jawab sosial kita. Nah, siswa sekalian, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemasaran. Baik, saya berharap kalian sudah memahaminya. Sekarang saya ingin masuk di kuis kedua. Silakan siap-siapkan jawaban Anda di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 konsep pemasaran yang berkembang saat ini. Ya, dalam berbahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Ya, ada tadi saya sebutkan semuanya.
Baik, saya kira cukup. Silakan menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, semoga tetap sehat di rumah, belajar dari rumah, dan patuh pada orang tua dan patuh pada protokol. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam spektakuler.